Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Reva Kirana, kemudian ada teman saya Poni Kaurin, ada Minu Fiantinau dan juga di Pemawarni. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bisnis psikologi yang telah kami rancang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Somodro selaku dosen pengampu mata kuliah Psikopreneur 2 yang telah memberikan kami kepercayaan untuk mengerjakan proyek ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu produk kami. Produk kami adalah Artemis Katarsis. Untuk katarsis sendiri, katarsis itu teori psikologis yang dirancang oleh Sigmund Freud, bapak psikologi, mengenai pelepasan emosi. Nah, sedangkan untuk Artemis, awalnya kami penamaan ini menentukan dari biasanya untuk bidang-bidang medis dan klinis itu biasanya dari nama-nama Latin dan sebagainya. Nah, kami ingin mencoba dari hal di luar itu. Jadi kami memutuskan mencoba nama dari Yunani dan kami menemukan Artemis, salah satu dewi kesuburan. Nah, di bisnis psikologis ini, kami memberikan pelayanan untuk pelanggan, untuk customer, untuk klien. Kami membantu mereka untuk melepaskan emosinya gitu. Nah, karena teori mengenai katarsis sendiri berfokus pada pelepasan emosi gitu. Jadi jangan sampai emosi itu terpendam, emosi itu harus diluapkan. Secara garis besar, kami membagi dua produk katarsis ini menjadi katarsis persona dan juga katarsis room. Katarsis persona ini eh, lebih kepada pelayanan yang bersifat orang gitu, yang bepergian, yang beraktivitas di luar ruangan. Nah, untuk katarsis room sendiri, katarsis dilaksanakan di suatu ruangan yang tentunya sudah kami rancang agar ruangan tersebut mampu membantu klien dalam melepaskan emosinya. Tentunya emosi yang kami maksud tidak cuma satu jenis emosi, sedih ataupun marah, tapi berbagai emosi kami bantu untuk lepaskan, gitu, untuk kami salurkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang saya akan memperkenalkan produk katarsis sudah dirancang. Oh, katarsis room dulu. Kalau begitu, silakan kepada Foni untuk menyampaikan tentang katarsis room ini. Persona dulu kok itu. Oh, persona dulu ya. Saya dulu atau Foni dulu? Untuk pertama akan disampaikan oleh Reiki mengenai katarsis persona. Ini ada sama paket-paketnya juga nggak? Ada, jadi di atas itu kayak Oh, ada ya. perkenalan dulu, kayak prolog gitulah. Nah, itu baru price list dan Nah, Foni tolong kembali ke halaman tadi yang katarsis persona. Nah, ini katarsis persona. Kami memfasilitasi customer atau klien dengan paratelan yaitu kami sendiri untuk menemani klien melakukan kegiatan katarsis. Nah, di katarsis persona sendiri ke paket font. Di katarsis persona ini kami mengambil dari nama-nama dewa di Yunani gitu karena berkaitan dengan petualangan, penjelajahan, pertarungan dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, kami di sini ada paket Hercules dengan aktivitas olahraga, riding, hangout, terus ini termasuk stylenya tuh sport dan juga aktivitas. Harga yang kami tawarkan sebesar 133.000. Nah, kemudian ada juga paket Achilles dengan kegiatan memasak, berbelanja, dan juga menonton film. Harga yang kami tawarkan sebesar 220.000. Berikutnya ada paket Apollo dengan kegiatan menggambar, kemudian riding, dan juga bermain game. Harga yang kami tawarkan sebesar 105.000. Ada juga paket Eros. Boleh sedikit ke bawah lagi, Bang? Nah, ada paket Eros dengan harga dengan aktivitas trip, kemudian riding, dan juga mewarnai. Harga yang kami tawarkan sebesar 200.000. Ada paket versi dengan paket versi ini berupa custom. Jadi produk yang kami tawarkan tuh kami sudah menyusun dulu tiap item seperti trip, painting, riding, tiap masing-masing item tuh harganya berapa. Nah, kemudian ketika kami kombinasikan menjadi paket, terbentuklah harganya. Nah, untuk paket versi sendiri, ini paketnya custom, terserah customer kita, terserah klien kita mau memilih paket apa.
Dan tentunya harganya juga custom sesuai dengan item-item apa saja yang dipilih oleh customer. Dan terakhir ada Olympian. Nah, di Yunani sendiri Olympian itu pusatnya para dewa gitu. Nah, jadi di produk kami Olympian itu diaplikasikan sebagai paket untuk deep talk dan juga peer counseling. Deep talk itu berbincang-bincang dan peer counseling itu sharing dengan sebayanya gitu. Nah, harga yang kami tawarkan hanya 50.000 saja untuk paket Olympian ini. Berikutnya, katarsis room akan disampaikan oleh Foni. Silakan kepada Foni. Oke, setelah katarsis persona tadi, sekarang kita masuk ke katarsis room, yaitu fasilitas kegiatan dalam ruangan dengan berbagai kegiatan relaksasi maupun pelepasan emosi. Meskipun lebih private, intensitas dan efektivitas dari katarsis yang dilakukan di dalam ruangan ini juga memberikan dampak yang luar biasa untuk membantu kita melepaskan emosi-emosi yang sudah dipendam sedari dulu. Paket ini cocok untuk Anda yang memiliki tipe kepribadian introvert karena tidak banyak interaksi dengan orang lain dan cenderung fokus terhadap diri sendiri. Lalu kita masuk ke paket Catharsis Room. Di sini kita juga menyediakan 6 paket. Yang pertama ada paket Athena. Paket Athena di sini nanti aktivitasnya punching room, lalu ada destroy things gitu. Jadi kayak kita menghancurkan benda-benda dan seperti memukul sesuatu. Lalu ini stylenya private dan dibanderol dengan harga 220.000. Lalu yang kedua ada paket Demeter. Di sini nanti aktivitasnya kita nge-baking buat kue, terus ada pets, kucing, anjing, lalu juga ada balls pool itu kayak mandi bola gitu. Nanti harganya 180.000. Lalu ada paket Aphrodite. Di sini nanti kita menyediakan sauna, relaxing, dan pets. Harganya 185.000. Paket keempat ada Fortuna. Jadi di paket Fortuna ini nanti kita bisa melakukan aktivitas seperti dance, relaxing, sama karaoke dengan harga 220.000. Lalu ada paket Gaya. Paket Gaya ini sama kayak paket katarsis persona yang tadi ya, yaitu custom nanti jadi tinggal dipilih aja lalu harga menyesuaikan. Lalu terakhir ada paket Olympian. Paket Olympian ini juga sama kayak katarsis persona tadi, yaitu peer counseling sama deep talk dengan harga 50.000. Lalu saya kembalikan ke Reki. Oke, terima kasih Foni. Nah, itu untuk katarsis room, yaitu pelepasan emosi yang kita fasilitasi di dalam ruangan. Tentu saja dalam merancang bisnis ini kami tidak gamblang langsung bermuskan begitu saja. Tentu saja kami mempersiapkan sebelumnya dan juga kami menganalisis sesudahnya. Kami sudah merancang dan juga menentukan kekuatan, ancaman, kelemahan, dan juga keunggulan dari produk kami ini. Nah, untuk analisis SWOT akan disampaikan oleh Dipa Mawarni. Kepada Dipa, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis SWOT tentang katarsis yang kami buka ini. Jadi layanan katarsis yang kami buka ini memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kami sudah menganalisanya dan meneliti ya biar meminimalisir sekiranya hal-hal yang merugikan terjadi. Untuk kekuatannya, kami memiliki fasilitator dengan latar belakang sebagai ilmuwan psikologi. Jadi udah cocok ya sama bidang yang kami berikan, layanan yang kami berikan. Kami memiliki kompetensi yang cukup untuk mensupport jalannya kegiatan ini. Lalu aktivitasnya beragam, tidak monoton gitu. Jadi biasanya orang katarsis mungkin cenderung lebih gimana ya? Namanya luapan emosi mungkin cenderung dipandang negatif, tapi enggak kok, banyak juga aktivitas yang bisa kita lakukan seperti yang kita tawarkan di produk-produk kami. Lalu katarsis ini bisa dilakukan ya di akhir pekan. Itu adalah masa-masa senggang untuk orang yang bekerja sedang libur dan orang yang mungkin sekolah libur juga. Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu diri kita untuk melepaskan emosi-emosi yang kita pendam. Nah,
beriringan dengan kekuatan, ada juga kelemahan dari bisnis yang kami sampaikan ini. Yang pertama adalah fasilitator ataupun talent kami tidak selamanya memiliki waktu yang free untuk melakukan melaksanakan tugasnya menemani klien kami. Jadi terhalang waktu ya terkadang. Terus fasilitas yang kami berikan juga cukup besar. Jadi pastinya akan memakan modal yang banyak. Lalu untuk opportunity, kita sudah melihat di pasaran banyak target yang menjadi pasar kita, yaitu orang-orang yang belum bisa mengelola emosinya dengan baik. Itu sebagai salah satu sasaran kita untuk menawarkan jasa kami. Lalu isu mental yang sedang gencar-gencarnya dibicarakan ya sekarang. Jadi membuka pikiran orang-orang untuk, oh kayaknya saya memendam perasaan nih. Ada wadah yang sudah kami tawarkan yang bisa mereka manfaatkan dan mereka gunakan. Terus juga ini juga jadi sebuah pintu untuk memberikan edukasi pada masyarakat, memberitahu pada masyarakat tentang pentingnya pengolahan emosi dan berkatarsis. Nah, untuk ancaman sendiri ada beberapa ya. Jadi jasa katarsis yang kami tawarkan ini belum sepenuhnya dikenal masyarakat Indonesia. Jadi mungkin akan sulit untuk membangun dan memperkenalkan hal ini karena mungkin orang Indonesia cenderung bodoh amat gitu sama perasaan mereka. Yang penting mereka sudah tidak merasakan perasaannya, mereka anggap itu selesai padahal masih harus dikelola lagi agar mereka bisa merasa lega gitu. Terus juga yang kedua adalah seperti yang saya bicarakan tadi, selain mengabaikan perasaannya, banyak juga media pelepasan emosi yang lebih disenangi daripada kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin ada orang yang lebih suka sekedar nonton film sendiri di rumah atau dan sebagainya. Cuma tujuan kami membangun katarsis ini adalah untuk orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara mengelola perasaan mereka dan kami membantu mereka agar mereka bisa berkatarsis. Dan yang terakhir adalah psikolog klinis. Nah, kalau sudah orang-orang ini merasakan ada hal yang sulit untuk mereka pahami tentang diri mereka, kebanyakan mereka kan pahamnya, oh aku harus ke psikiater atau ke psikolog yang klinis gitu. Jadi mereka mungkin akan lebih memilih konseling kepada mereka daripada mencoba berkatarsis. Begitu. Baik, terima kasih banyak pada Dipa untuk penyampaiannya mengenai analisis SWOT dari usaha yang kita rancang ini. Nah, sebelumnya sekedar informasi saja bahwa kami ini terinspirasi dari negara-negara maju yang mereka itu sudah ada hal seperti ini. Mungkin kalau di kita kayak ih aneh banget gitu kan, menyewa orang apa dan sebagainya kayak gitu, tapi kayak di negara Jepang, di Amerika gitu, di negara-negara maju, hal itu termasuk sangat umum gitu. Orang-orang mempromosikan dirinya di media sosial gitu kayak jasa teman mabar, jasa apa dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, kita juga ingin memperkenalkan itu di Indonesia agar orang-orang tidak merasa sendiri. Nah, tentunya karena ini merupakan pelayanan yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama dan tentunya banyak kemungkinan-kemungkinan kita tidak ketahui, maka dari itu kami juga telah membuat informed consent sebelum customer atau klien ingin mendapatkan pelayanan katarsis dari kita. Nah, selain itu kami juga telah merancang beberapa peraturan yang akan disampaikan oleh Mei. Kepada Mei, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan di sini. Saya akan membahas sedikit tentang peraturan-peraturan yang kami telah sepakati bersama-sama. Di sini ada 8 peraturan. Yang pertama itu tindakan tidak menjerumus pada tindakan pidana. Yang kedua, menjunjung tinggi profesionalitas, tidak melibatkan perasaan lebih. Yang kedua ini maksudnya kalau kita sudah
masuk dalam ranah ini berarti misalkan kita punya pasangan yang menjadi konselornya kita, berarti kita tidak melibatkan perasaan kita lebih dari pasangan, tapi kita anggap itu sebagai klien kita. Terus yang ketiga, tidak merusak properti selain yang disediakan fasilitas. Ini yang dimaksud. Yang ini maksudnya itu di dalam ruangan yang sudah disediakan fasilitas itu tidak boleh dirusakkan kecuali yang sudah disediakan. Kalau yang lain dari situ tidak boleh, karena itu akan masuk ke peraturan yang berikutnya, yaitu jika mendatangi pelanggaran bisa dibawa ke ranah hukum. Terus yang keempat, pembayaran dilakukan 50% di awal dan tidak ada pengembalian jika tidak bisa hadir sesuai jadwal. Yang ini dimaksudnya misalkan kita membuat sebuah kesepakatan untuk kita datang bertemu, jika kita mempunyai kendala untuk tidak datang bertemu dengan konselor kita, berarti misalnya kita sudah membayarnya, berarti kita tidak mengembalikan uang seutuhnya yang sudah dibayar, tapi mengembalikan setengah karena kita sudah mempunyai kesepakatan sebelumnya. Di sini aturan yang kelima, penjadwalan ulang yang bisa dilakukan. Yang ini berkaitan dengan yang aturan keempat tadi. Misalkan kita mengalami kendala atau kita tidak datang pada hari ini, berarti kita bisa melakukan penjadwalan ulang di hari berikutnya agar kita bisa melakukan konselor atau katarsis. Yang berikutnya, yang keenam yaitu klien diberi servis jika sudah memenuhi kriteria. Ini yang dimaksud itu klien diberi servis sesuai dengan budget yang diberi, misalkan pembayarannya sesuai dengan yang sudah ditentukan, berarti klien akan mendapatkan servis sesuai dengan yang diberikan itu. Terus yang keenam, jika mendapati pelanggaran bisa dibawa ke ranah hukum. Itu berkaitan dengan yang sebelum yang tadi saya sudah jelaskan, misalkan melakukan kerusakan dalam ruangan, berarti melakukan kerusakan dalam ruangan yang bukan disediakan dari kami, berarti mengalami pelanggaran yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh hukum. Terus yang kedelapan, dilarang mengambil gambar atau merekam tanpa izin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mei telah menyampaikan aturan-aturan dan ketentuan untuk melaksanakan katarsis di Artemis Katarsis ini. Nah, karena tentunya dari analisis kami, tentunya kami juga beberapa hal yang bisa kami evaluasi saat itu juga. Nah, salah satunya dalam penjadwalan. Walaupun memang tadi disampaikan bahwa kami sibuk berkuliah gitu ya sebagai mahasiswa psikologi, tapi kami juga menyusun jadwal dengan klien di akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu. Nah, flyernya apakah bisa di-share? Jadi nanti sistemnya tuh seperti kami akan menyebarkan. Nah, ini ada flyer kami. Di sini kami sampaikan sekilas tentang bisnis kami, paketannya dan juga harga yang kami sediakan. Tentunya kami mencantumkan harga karena orang-orang selalu ingin tahu harga dulu sebelum membeli produknya gitu ya. Nah, pada bagian bawah di sana ada media sosial kami yang bisa dikunjungi jika customer atau klien ingin melakukan katarsis. Nah, nanti sistemnya mendaftar belum tentu lolos, belum tentu bisa ikut melakukan katarsis karena kami membatasi kuota setiap minggunya tuh kami hanya menerima untuk melakukan katarsis bersama berapa customer saja seperti itu. Nah, nanti jika memang mau klien ataupun customer yang belum mendapatkan bagian pada saat itu untuk melakukan katarsis akan mendapatkan jadwal di minggu berikutnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari produk bisnis psikologi yang kami sampaikan. Sebelum saya tutup, dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi nggak? Oke. Dari presentasi kami cukupkan. Semoga jika memang sudah jalannya dan banyak peluang dan juga kami memiliki kesempatan, kami bisa mewujudkan dan melaksanakannya dengan baik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.